kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau menyembah, memuliakan dan mengagungkan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah satu-satunya patut disembah, dipuji dan dipermuliakan di dalam kehidupan kami masing-masing saat ini Tuhan. Kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan apa kata Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, tolong kami semua, Engkau buka hati dan pemikiran kami Tuhan, agar supaya roh Tuhan masuk dan berbicara dalam hidup kami lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Engkau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah malaikat surgawi Tuhan akan memagari kehidupan hamba-Mu saat ini, sehingga sepanjang pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah hanya kuasa Tuhan yang terjadi dan wibawa Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan hamba-Mu, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terpuji-pujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, kami berdoanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bukan suatu kebetulan ya. Sepertinya ini saya nggak pernah ketemu dengan ketua GPS ya. Suatu ayat mas yang telah dibacakan tadi di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Dan ini merupakan ayat menjadi perenungan kita pada pagi hari ini ya. Jadi ini bukan suatu kebetulan, dan kita akan mendengarkan ya. Ya, mengapa kita manusia, mengapa kita sebagai orang-orang percaya nggak perlu takut untuk menghadapi kehidupan ini. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10 boleh ditampilkan agar supaya ini kita baca bersama-sama saudaraku. Satu ayat saja. Kita akan baca bersama-sama, dan ini merupakan suatu pernyataan kita. Kita jadikan sebagai ayat emas kita dalam kita menjalani kehidupan kita di sepanjang tahun 2023. Ada? Yesaya 41 ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca. Sudah ada? 1, 2, 3. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi saya bacakan buat saudara-saudara. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan. Judul perenungan kita pada pagi hari ini, berjalan bersama Tuhan di tahun 2023. Ya. Berjalan bersama Tuhan di tahun 2023. Saudara-saudaraku ini berkati oleh Tuhan, ada dua persoalan yang sering terjadi di dalam kehidupan ini yang membuat kita menolak perkataan Tuhan, yang membuat kita tidak mendengar apa kata Tuhan, dan yang membuat kita meragukan akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang pertama saudaraku adalah rasa takut. Dan yang kedua adalah rasa bimbang. Saudara diberkati oleh Tuhan, mengapa ini terjadi di dalam kehidupan kita? Kalau kata orang dunia bahwa kedua hal itu adalah manusiawi, saudara. Artinya apa? Selagi kita masih dikatakan manusia, selagi kita masih menjadi manusia, saudaraku, dan selagi kita masih ada di dalam dunia ini, selagi kita masih tinggal di dunia ini, maka kita akan terus diperhadapkan dengan yang namanya rasa takut dan rasa bimbang, saudara. Ya. Jadi saudara diberkati oleh Tuhan, ada dua rasa takut, ada dua jenis rasa takut. Yang pertama adalah rasa takut yang memang sudah ada dalam diri kita. Artinya dari lahir kita sudah memiliki rasa takut itu, saudara. Contohnya, ada orang yang dari kecil, saudara, ya, dari masa kecilnya sampai masa memutih rambutnya, masa tuanya, saudara, takut sama jarum suntik, ya kan? Ada orang yang takut sama jarum suntik. Dari kecil sampai besar, sampai dia tua, dia takut dengan jarum suntik. Ya. Ketika mau lihat jarum suntik, waduh, bergumul dia, saudara. Ya. Ada juga orang yang takut sama kecoak. Ya. Padahal kecoak itu kecil, saudara. Tetapi kalau melihat kecoak, waduh, heboh satu rumah, saudara. Ya. Jadi itu ketakutan yang sudah memang ada dalam diri kita. Tetapi yang saya mau katakan bahwa ketakutan itu tidak membuat kita bimbang, dan akhirnya kita meragukan kuasa Tuhan, dan akhirnya kita menolak perkataan Tuhan, kita menolak kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita nggak percaya lagi akan kasih Tuhan. Betul nggak? Nggak ada orang saudara gara-gara takut dengan jarum suntik ketika dia mau disuntik, kemudian dia katakan,
Wah, saya nggak mau disuntik, ya. Kalau saya mau disuntik, saya mau pindah agama aja. Saya nggak percaya lagi kepada Tuhan. Atau ketika dia mau dikasih kecoak, kemudian dia katakan, kalau saya dikasih kecoak, saya nggak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Nggak ada kan, seperti itu. Nah, yang kedua, ada rasa takut yang kedua. Ini yang berbahaya, saudara. Rasa takut yang datangnya dari luar diri kita, saudara. Nah, ini yang berbahaya. Karena kenapa? Karena rasa takut yang datangnya dari luar diri kita itu, saudaraku, ini adalah merupakan skenario dari iblis. Ini merupakan jebakan-jebakan dari iblis agar supaya kita sebagai manusia, kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Kita menolak perkataan Tuhan. Kita meragukan kasih Tuhan. Ini yang berbahaya dan ini harus kita waspadai, saudara. Nah, bagaimana iblis menaruh rasa takut di dalam hidup kita? Melalui apa? Melalui bayang-bayang masa lalu kita dengan bayang-bayang masa depan kita, saudara. Ya, banyak orang takut dengan bayang-bayang dibayang-bayangi oleh masa lalunya. Betul? Banyak orang yang mengatakan, saya sudah nggak layak di hadapan Tuhan, saya sudah kotor, saya sudah nggak layak melayani Tuhan. Dan akhirnya membiarkan hidupnya semakin hari, semakin dikuasai oleh iblis, semakin dikuasai oleh setan. Dan hidupnya hancur. Yang kedua, bayang-bayang masa depan. Iblis sangat pandai sekali, saudaraku, membuat suatu skenario. Yang iblis tanamkan di dalam pikiran kita adalah bayang-bayang masa depan, yang bayang-bayang yang yaitu yang bayang-bayang yang suram, masa depan yang suram, saudara. Ya, sehingga apa? Karena bayang-bayang yang masa suram itu membuat kita khawatir, membuat kita menjadi takut, dan akhirnya kita tidak bisa lagi, tidak berani lagi melangkah bersama dengan Tuhan untuk menuju suatu kesuksesan, saudara. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tetapi satu yang luar biasa, ya. Ayat firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa jangan takut, jangan bimbang. Ini yang luar biasa sekali, saudara. Ya, ini sesuatu yang amazing ini. Dikatakan Tuhan jangan takut, jangan bimbang kepada orang-orang percaya, saudara. Ini merupakan suatu instruksi Tuhan kepada saudara dan saya sebagai orang-orang percaya. Tuhan katakan jangan takut. Tetapi yang menjadi persoalannya, apakah kita mau mendengarkan apa kata iblis, tipu muslihat iblis tadi, atau kita mau mengikuti apa kata Tuhan? Bukankah seringkali saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bahwa kita kebanyakan dari kita, dalam tanda kutip saudaraku, kita seringkali mendengarkan apa bisikan iblis di dalam telinga kita. Kita mengikuti apa yang menjadi bisikan iblis. Apa yang maunya iblis, saudaraku. Ketimbang, saudaraku, kita mau mendengar apa kata Tuhan dalam hidup ini. Dan akhirnya apa? Kita terjebak di dalam ketakutan yang mendalam, kita terjebak di dalam kebimbangan yang mendalam, sangat mendalam, saudara yang berkati oleh Tuhan, yang mengakibatkan saudaraku, kita takut untuk mengambil suatu keputusan yang benar dan untuk mengambil langkah untuk maju bersama dengan Tuhan. Saudaraku berkati oleh Tuhan, padahal kalau kita pelajari di dalam Alkitab, saudaraku, kalau kita teliti dalam Alkitab, itu ada 365 kali kalimat dituliskan jangan takut, jangan takut, jangan takut, saudara. Bukan suatu kebetulan. Dalam satu tahun itu ada 365 hari, saudara. Itu berarti bahwa setiap hari Tuhan mau mengatakan kepada saudara dan saya, bahwa jangan takut. Setiap hari Tuhan mau mengatakan kepada kita, jangan takut, jangan takut, jangan takut, dan jangan takut. Ini suatu bukti bahwa betapa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Betapa Tuhan mencintai saudara dan saya. Ini bukti bahwa ketika kita berjalan setiap hari, kita nggak berjalan lagi sendiri, bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Ini bukti bahwa rahmat Tuhan, anugerah Tuhan, itu selalu baru tiap hari. Kasih cinta Tuhan itu selalu baru setiap hari dalam kehidupan saudara dan saya. Dan ini bukti bahwa Tuhan yang mengatakan jangan takut, Tuhan yang mengatakan jangan bimbang itu adalah Tuhan yang sama yang akan terus bertanggung jawab di dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita menjalani kehidupan ini hari demi hari. Saudara yang berkati oleh Tuhan, tetapi yang menjadi suatu keanehan, kita memang manusia ini banyak penuh dengan keanehan, saudara. Semakin Tuhan katakan jangan takut, ya kan? Semakin Tuhan katakan jangan bimbang, semakin Tuhan katakan jangan takut, ya. Justru kita menolak perkataan itu, saudara. Justru kita meragukan, semakin kita meragukan kuasa Tuhan. Kita menolak perkataan Tuhan yang mengatakan jangan takut, jangan takut, jangan takut. Pertanyaannya bagaimana caranya kita menolak perkataan Tuhan?
Bagaimana kita meragukan kuasa Tuhan itu? Ya. Mungkin saudara katakan, wah saya nggak meragukan kuasa Tuhan. Jangan dulu saudara. Ya. Orang yang meragukan, orang yang menolak kuasa Tuhan, saya mau katakan gini saudara. Ya. Bahwa setiap jam-jam waktunya untuk beribadah, untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan saudaraku, itu dialihkan dengan kepentingan pribadi mencari uang, saudara. Kenapa saudaraku diberkati oleh Tuhan? Pada hari-hari Minggu, hari-hari ibadah, hari-hari persekutuan, saudaraku, tidak semua orang datang beribadah. Ada orang yang sedang bekerja, ada orang yang sedang mencari duit dan lain sebagainya. Kenapa itu saudara? Karena mereka merasa takut, karena merasa bimbang untuk hari depannya. Untuk hari esok, jangan-jangan anak saya nggak bisa sekolah lagi, jangan-jangan kebutuhan rumah tangga saya tidak dapat terpenuhi lagi. Sehingga apa? Biarpun hari Minggu waktu-waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan, saudara berkata, oleh itu disikat saja untuk dipakai bekerja. Kemudian kita katakan, saya nggak menolak perkataan Tuhan. Itu bukti bahwa kita sudah menolak perkataan Tuhan, bahwa kita telah meragukan kuasa Tuhan, saudara. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, itu yang berbahaya, saudara. Mengapa ini terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya? Kepada kehidupan orang-orang percaya. Karena kita tidak pernah mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita tidak berjumpa secara pribadi dengan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya mau mengatakan bahwa kalau orang yang sudah mengalami Tuhan di dalam hidupnya, orang yang sudah benar-benar berjumpa dengan Tuhan di dalam hidupnya secara pribadi, saya mau katakan kepada saudara, saya percaya 100% saudara, dia akan membiarkan dan dia akan memberikan kehidupannya, hidupnya itu dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Sama dengan tema teritori kita di tahun 2023, seirama dengan Roh Kudus. Sekali lagi saya mau katakan bahwa orang yang sudah mengalami Tuhan, sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dia akan memberikan hidupnya, pribadinya itu dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, saudara. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya apa sih pengertian rasa takut itu, saudara? Rasa takut itu adalah perasaan yang tidak menyenangkan. Jadi rasa takut itu adalah perasaan yang tidak menyenangkan. Terus jadi pertanyaannya saudaraku, kalau rasa takut itu adalah perasaan yang tidak menyenangkan saudaraku, ngapain kita harus simpan-simpan di dalam hidup kita? Ngapain kita harus simpan-simpan di dalam hati kita dan pikiran kita? Karena kenapa? Karena itu kan tidak menyenangkan bagi kita, saudara. Seharusnya sesuatu yang menyenangkan itu yang kita simpan. Seharusnya firman Tuhan itu yang kita simpan. Seharusnya perkataan Tuhan itu yang kita simpan di dalam hidup kita. Bukan rasa takut. Karena rasa takut itu adalah perasaan yang tidak menyenangkan. Tetapi ini manusia aneh, saudara, ya kan? Selalu dibolak-balik, ya. Sesuatu yang menyenangkan itu perkataan Tuhan, perintah Tuhan kan sesuatu menyenangkan. Tetapi kita anggap itu suatu duka bagi kita, luka bagi kita, sesuatu yang tidak menyenangkan sehingga kita tidak simpan dalam hati kita dan pikiran kita. Tetapi justru rasa takut, saudaraku, justru itu yang kita pupuk di dalam hidup kita. Padahal Tuhan sudah katakan 365 kali, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan melihat mengapa orang percaya harus membebaskan diri dari rasa takut dalam menghadapi perjalanan di tahun 2023. Kita bahas di tahun 2023, saudara. Ya, sekali lagi, mengapa orang percaya harus membebaskan diri dari rasa takut untuk menghadapi perjalanan tahun 2023? Kita harus bebaskan diri kita. Yang pertama, saudaraku, karena Tuhan sendiri yang melindungi kita. Karena Tuhan sendiri yang melindungi kita. Di Ulangan 31 ayat 8 mengatakan begini. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia sendiri dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan patah hati, saudara. Nah, saudaraku berkata oleh Tuhan, kalau kita melihat ini ada kata dia sendiri. Kalau kata dia sendiri berarti saudaraku enggak diwakili, ya kan? Berarti pribadi Tuhan Allah yang memang datang langsung saudaraku untuk berjalan di depan kita selama kita menjalani kehidupan kita di tahun 2023. Jadi nggak
diwakili, saudaraku, tetapi pribadi Tuhan sendiri yang datang. Ini luar biasa, saudara. Ya, bukan malaikatnya, tapi dia katakan aku sendiri yang akan berjalan di depanmu. Pribadi Tuhan Allah itu yang akan berjalan di depan kita. Jadi saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau saudara sedang melakukan suatu perjalanan, ya, contohnya saudara akan menuju ke satu tempat. Kemudian saudara diberikan seorang yang ahli, seorang pengawal yang ahli di dalam peperangan. Kita kasih contoh aja seorang Kopassus yang ahli dalam peperangan, saudara. Dia yang akan mengawal, dia akan berjalan di depan kita, saudara. Tentunya perasaan apa yang kita rasakan? Pasti ada kenyamanan, ada ketentraman, ada keamanan kita rasakan. Kenapa? Karena yang berjalan di depan kita itu adalah seorang yang ahli di dalam peperangan, seorang yang ahli mendeteksi apakah di depan sana itu ada musuh atau tidak. Ya. Tetapi saudara akan berkati oleh Tuhan, tahukah saudara bahwa orang yang sedang berjalan di depan kita, yang mengawal kita itu, saudaraku, ada resiko-resiko yang harus dihadapi. Resiko yang pertama, ketika ada musuh di depan, maka yang pertama-tama yang akan menghadapi musuh itu adalah pengawal itu, saudara. Karena dia yang akan berjalan di depan kita. Itu berarti dia menyertai kita. Itu dikatakan, saudara. Yang kedua, saudara berkati oleh Tuhan, dia akan berperang mati-matian, dia akan berperang melawan musuh itu untuk melindungi kita. Untuk melindungi orang yang sedang dikawalnya, saudara. Artinya apa? Dia tidak membiarkan kita. Yang ketiga, bahwa ketika ada musuh di depan, maka dia akan memberitahukan kepada yang dikawalnya itu, bahwa di sana itu ada musuh. Agar supaya kenapa? Agar yang dikawalnya itu tidak bertemu dengan musuh dan dia terbebas dari ancaman musuh, saudara. Artinya apa? Dia tidak akan meninggalkan kita. Saudara yang berkati oleh Tuhan, Allah kita, ya, Allah yang luar biasa. Dia ahli di dalam segalanya, saudara. Bukan cuma ahli di dalam peperangan ketika dia mau membebaskan kita dari masalah, tetapi di dalam segala hal dia ahli. Jadi saudara yang berkati oleh Tuhan, kalau dia mau katakan, aku sendiri yang berjalan di depanmu, ya, terlalu bodoh kita kalau kita masih merasa takut, saudara. Saya gunakan kata-kata ini, kata-kata kasar, saudara. Tetapi ini yang harus saya sampaikan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di tahun 2023 adalah tahun rahasia bagi kita, saudara. Ada banyak hal yang harus kita jumpai sepanjang perjalanan kita. Kita akan diperhadapkan dengan bahaya kenyataan hidup yang begitu sulit, yang membuat kita merasa takut, merasa khawatir, bahkan membuat kita sulit untuk mengambil sebuah keputusan. Apakah kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan, ataukah kita akan berhenti, saudara? Tetapi hari ini Tuhan katakan kepada saudara dan saya, Jemaat Korup 1 Denpasar, jangan takut, sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau. Dia akan terus menyertai kita, saudara. Dan dia tidak akan meninggalkan kita. Pertanyaan yang sangat penting bagi saudara dan saya. Kalau Tuhan sudah berjalan di depan kita, apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai saudara ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan sudah berjalan di depan kita, tapi kita nggak mengetahui Tuhan sedang berjalan di depan kita. Apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan sudah berjalan di depan kita? Tuhan sendiri yang berjalan di depan kita. Yang pertama, saudaraku, mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita mau mendengar suara Tuhan? Perbanyak waktu doa kita. Perbanyak jam ibadah kita, saudara. Perbanyak waktu kita membaca firman Tuhan. Perbanyak persekutuan dengan Tuhan. Mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Cari Tuhan di dalam hidup kita. Itu yang namanya kita mendengar suara Tuhan. Dengan demikian kita akan tahu, kita akan mengenal suara Tuhan di dalam hidup ini, saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengapa banyak orang-orang percaya, ya,
ketika pulang gereja garing, saudara. Kenapa banyak pasangan suami istri ketika pulang dari gereja, masih di depan gereja, masih di tempat parkir, masih di jalanan, sudah cecok, saudara. Ya. Sudah tengkar, saudara. Kenapa? Mengapa kita sudah ada di dalam gereja, saudara, berkati oleh Tuhan? Ya, kita sudah nyanyi-nyanyi. Ketika kita melihat teman kita dia nyanyi sambil nangis, kita mulai katakan, wah ini banyak masalah ini. Ini dia mengalami kutuk ini. Ya. Ketika orang maju di bangku anugerah, kita mulai berpikir, waduh ini punya masalah apa lagi dia ini. Kok tiap minggu dia maju ke bangku anugerah? Mengapa itu terjadi, saudara? Karena kita tidak mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita tidak berjumpa secara pribadi di dalam hidup kita ketika kita ada di dalam rumah ibadah. Tubuh kita ada di rumah ibadah, tetapi pemikiran kita bukan di rumah ibadah. Jiwa kita, hati kita, roh kita bukan di rumah ibadah, saudara. Kalau itu saudara-saudara, tapi saya percaya di sini nggak ada. Tetapi kalau ada itu pun saudara-saudara bertobat. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Sebaliknya, saudara. Kenapa orang datang di gereja, waktu nyanyi pujian, tak terasa air mata jatuh. Waktu doa, saudaraku, tidak dapat mengungkapkan satu kata pun, saudaraku, tetapi hanya air mata yang jatuh, saudara. Tiap minggu datang di bangku anugerah, saudaraku. Kenapa? Karena dia memang mengalami Tuhan di dalam hidupnya, saudara. Karena dia memang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan di dalam ibadah itu. Dia tahu persis Tuhan sedang berjalan di depannya. Apa yang dia alami di dalam kehidupannya itu karena Tuhan berjalan di depannya. Bahkan persoalan-persoalan yang sedang dia alami saat ini, dia tahu pasti bahwa persoalan itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Karena saat ini bukan lagi saya yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang dalam hidupnya. Saya tidak katakan, saudaraku, saya nggak menghakimi saudara. Orang yang nggak datang di bangku anugerah, nggak doa, itu tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tidak. Itu pribadi saudara dengan Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. Ya. Yang kedua, saudara-saudaraku ini diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjalan di depan kita, yang kedua adalah mengikuti apa kata Tuhan. Artinya, kalau Tuhan bilang A, kita harus ke A. Kalau Tuhan bilang B, kita harus ke B. Jangan coba-coba kita mendahului Tuhan, jangan coba-coba kita ngatur Tuhan. Gitu. Kita kepingin cepat sukses, kita kepingin cepat jabatan kita, cepat naik, dipromosikan, kita mulai pergi ke dukun, ke paranormal, kita mulai minta. Apa yang membuat agar supaya dagangan saya laris, apa yang membuat agar supaya saya cepat dipromosikan di kantor saya. Tetapi di sini nggak ada seperti itu. Saya tahu di sini anak-anak Tuhan semua. Kalaupun ada itu bertobat. Jangan kita mengambil jalan pintas. Tetapi kita harus mendengar apa kata Tuhan, saudara. Ya kan? Kita harus mendengar apa kata Tuhan. Kalau kita mau diberkati, hidup saudara dan saya kemanapun kita pergi, kita akan mendapatkan untung. Kita akan berhasil. Firman Tuhan katakan apa? Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Perkatakanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Maka kemanapun kita pergi, maka kita akan berhasil dan beruntung. Gak usah pakai jalan-jalan pintas, saudara. Saudaraku ini berkati oleh Tuhan. Kalau di dalam Mazmur 128 ayat 2 yang ketiga, dikatakan bahwa orang yang bekerja, yang makan hasil pekerjaannya itu akan diberkati, saudara. Anak-anaknya diberkati, istrinya diberkati, dan dia pun diberkati, saudara. Ya. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan kita, jangan coba-coba kita mendahului Tuhan dalamnya, saudara. Ya. Biarlah kita mendengarkan apa kata Tuhan. Ya. Bangsa Israel pada waktu keluar dari tanah Mesir, Tuhan katakan, Tuhan mau tuntun mereka dengan yang namanya tiang awan dan tiang api. Pada waktu tiang awan dan tiang api itu berjalan, Tuhan katakan kau harus bergerak juga. Enggak bisa. Kalau engkau tidak bergerak, engkau akan mati. Harus dengar Tuhan. Kalau enggak dengar Tuhan, saudara berkata oleh Tuhan, kita akan tersesat dalam hidup ini. Kita akan menjadi sesat, saudara. Saudaraku, menjadi sesat itu, tersesat itu bukan
Bukan berarti ketika kita mengajarkan sesuatu ajaran yang salah, bukan hanya seperti itu. Kemudian dikatakan itu sesat, saudara. Arti kata tersesat itu, saudaraku, itu artinya dia lupa di mana rumahnya. Dia lupa kembali, saudara. Jadi saya mau katakan gini, kalau di tahun 2022, saudara dan saya itu lupa, ya kan, bahwa di gereja ini itu ada ibadah PKP, ada ibadah PKW, ada persekutuan doa, ada ibadah kesucian, dan di Februari nanti ada ibadah tebusan, ya kan? Saudara lupa di tahun 2022, saya ingatkan di tahun 2023 ini, jangan kita lagi tersesat. Kita sedang tersesat, saudara. Karena kenapa? Kita tahu, ya kan? Kita tahu ada ibadah, tetapi kita tersesat. Ya. Kecuali mungkin saudara berkati oleh Tuhan yang kerja di kantor, yang kerja di suatu instansi yang harus mengatakan dia harus kerja, saudara. Nah, itu urusannya. Tetapi kalau kita mau buat-buat sendiri, saudaraku, hati-hati, kita dalam keadaan yang tersesat. Untuk itu hari ini saya mau ingatkan, firman Tuhan mau ingatkan kepada kita, agar di tahun 2023, mari kita kembali ke rumah kita, saudara. Yang PKP kembali ke PKP, yang PKW kembali ke PKW, yang GPS kembali ke GPS. Jangan Anda tersesat terus. Kalau Anda tersesat terus, itu berbahaya dalam hidup saudara. Nanti lama-lama saudara nggak benar-benar nggak tahu jalan pulang, saudara. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, mengapa kita tidak perlu takut untuk menghadapi perjalanan hidup ini di sepanjang tahun 2023? Karena kita sudah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Karena kita telah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Roma 8 ayat 18 mengatakan, 15 mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan, kapan kita diangkat menjadi anak-anak Allah? Dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12. Pada waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pada waktu kita bertobat, kelahiran baru terjadi. Hidup baru terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, pada saat itu kita diberi kuasa, ingat. Kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, saudara. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada waktu kita merasa takut untuk menjalani kehidupan ini, sebenarnya kita tidak sadar, kita sedang diperbudak oleh iblis, saudara. Kita sedang diperbudak oleh iblis, karena kenapa? Karena iblis sangat ahli untuk menjauhkan kita dari kasih Kristus, untuk menggagalkan kita, untuk menjadi anak Allah. Dan salah satu jebakan iblis yang paling jitu adalah rasa takut yang dia tanamkan dalam hidup kita, saudara. Kenapa? Karena dengan rasa takut ini, saudara, ini dapat merubah keadaan. Ya, keadaan orang yang baik menjadi jahat, saudara, karena rasa takut. Karena dengan rasa takut, saudara, berkati oleh Tuhan, maka orang bisa saja menghalalkan segala cara di dalam kehidupannya. Karena rasa takut, saudara, yang berkati oleh Tuhan, tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Maka orang bisa mencuri, orang bisa membunuh, orang bisa berbohong, dan lain sebagainya, saudaraku. Jadi orang baik itu bisa menjadi jahat oleh karena rasa takut, saudara. Karena dengan rasa takut, saudara berkati oleh Tuhan, banyak anak-anak muda sudah rasa takut, ada usia sudah 30, jangan-jangan saya sudah nggak dapat jodoh. Ya, menghantui hidupnya setiap hari. Akhirnya apa? Pacaran dengan suami orang, pacaran dengan istri orang, pacaran dengan orang yang tidak seiman. Kenapa? Karena ada rasa takut. Jangan-jangan saya sudah nggak laku lagi, saudara. Pada Tuhan katakan, engkau adalah anak Allah. Aku telah memberi kuasa kepadamu loh. Mengapa engkau harus takut? Gitu loh. Ya kan? Banyak anak muda yang sudah merasa tidak mau laku lagi, akhirnya apa? Sudah nggak mau dandan datang ke gereja, ya. Sudah rambut nggak disisir, ya kan? Sudah nggak make up, saudaraku. Jadi usia 30 sudah kelihatan 70 tahun. Ya. Saya bangga, saudaraku, dengan ibu-ibu yang ada di tempat ini. Ini jujur dari hati saya, saudara. Ya kan? Amin. Saya bangga, saudaraku. Ibu-ibu di sini, saudara, luar biasa banget, ya. Udah cantik-cantik, pintar berdandan, saudaraku. Dan ini saya mau katakan kepada anak muda. Dan ini contohilah ibu-ibu yang ada di sini. Ya, saya katakan kepada
Oma kita Ibu Margono. Oma sudah usia berapa, Oma? 77 tahun. Tetapi bibir merahnya masih menyala, saudara. Ya kan? Jadi ini menjadi teladan kepada kita anak muda yang masih usia 30 tahun, 35 tahun. Kita masih muda, saudaraku. Jangan kemudian oleh karena rasa takut saudara datang ibadah sudah nggak mandi, sudah bau ketiak dan lagi sebagainya, saudara. Ya kan? Jangan, saudara. Saudara harus berdandan, ya. Ya lihat, ya. Ibu Ayu, Ibu Penny, ya, Ibu Susi, yang sudah usia-usia, saudara, ya. Apalagi oma saya Ibu Leni ini, saudara, ya kan. Alisnya ya, tinggal satu lidi. Ya, tapi ini sesuatu yang luar biasa menurut saya, saudaraku. Ini membuktikan bahwa di hati para ibu-ibu nggak perlu takut dengan ketuaan, saudara. Ya kan? Selagi masih bisa berdandan, maka akan terlihat cantik, saudara. Ya. Saya kasih tahu istri saya harus berdandan seperti itu, ya. Agar supaya selalu setiap hari itu terlihat cantik, gitu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya. Karena kita adalah anak-anak Allah, saudaraku. Hari ini Tuhan katakan begini, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kita nggak perlu takut karena kita punya Bapa yang selalu akan bertanggung jawab di dalam kehidupan saudara dan saya setiap hari. Karena roh yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, karena kuasa yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini, amin. Kalau Allah ada di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Nggak ada yang bisa melawan kita, saudara. Ya, nggak ada yang bisa melawan kita kalau Allah ada di pihak kita. Jadi saya mau katakan, kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan, saudara sudah hidup baru, saudara sudah bertobat, saudara sudah menerima kuasa sebagai anak-anak Allah. Jadi pada waktu saudara takut, pada waktu saudara bimbang, pada waktu saudara merasa ketakutan seamat, saudara pikir saya nggak bisa lagi dapat jodoh dan lain sebagainya, penyakit saudara nggak bisa sembuh, saudara berdoa, saudara. Berdoa, saudara. Jangan sampai saudara berpikir, jangan-jangan doa saya nggak didengar oleh Tuhan. Karena saya hanya jemaat biasa, tidak, saudara. Ya, kita sebagai orang-orang yang percaya, saudara telah diberi kuasa. Kuasa apa? Untuk berdoa, untuk mengalahkan kuasa-kuasa setan, untuk memberitakan Injil dan sebagainya. Ya, jadi jangan hanya saudara mengandalkan hamba Tuhan, saudara. Ya kan? Jangan saudara pikir, wah hamba Tuhan lebih didengar daripada saya. Tidak, sama, saudara. Kita anak-anak Allah yang sudah diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Mengapa kita tidak perlu takut untuk menghadapi perjalanan kehidupan kita di tahun 2023? Yang ketiga adalah karena Tuhan sendiri yang akan mengurus hidup kita, saudara. Ya, Yesaya 41 ayat ke-10 ini menjadi ayat emas kita pada saat ini. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan, saudara. Bagaimana Allah mau mengurus kita? Bagaimana Allah mengurus hidup kita, saudara, berkata oleh Tuhan? Yang pertama, Tuhan akan menyertai kita. Arti kata menyertai itu di setiap musim hidup kita, di setiap keadaan hidup kita. Bahwa pada saat kita sehat, pada saat kita sakit, pada saat kita muda sampai kita tua, Tuhan selalu ada menyertai kita. Itu kata menyertai. Yang kedua, bagaimana Allah mengurus hidup kita? Tuhan akan meneguhkan, bahkan menolong kita, saudara. Tuhan akan meneguhkan, arti kata meneguhkan itu mengokohkan, menguatkan kita, bahkan Tuhan akan menolong kita. Artinya apa? Tuhan akan menolong kita setiap hari di dalam kita menghadapi badai kehidupan, persoalan kehidupan yang tak pernah putus-putusnya habis di dalam kehidupan kita. Maka di situ Tuhan akan datang mengokohkan hidup kita. Agar supaya kenapa? Agar supaya kita tidak jatuh, kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan ada berjalan di depan kita. Tuhan, kita adalah anak-anak Allah yang Tuhan telah beri kuasa, saudara. Yang ketiga, saudaraku, berkata oleh Tuhan, Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Ini sesuatu yang luar biasa sekali. Dan pegang perkataan ini, saudara. Pegang kata-kata Tuhan ini. Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Tangan kanan itu merupakan simbol kekuatan Allah, saudara. Jadi kalau Tuhan sudah katakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, maka tidak ada satu orang pun yang dapat melepaskan itu dari Tuhan, saudara. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada satu orang pun yang dapat melepaskan. Karena Tuhan yang memegang tangan kita, saudara.
Dan yang luar biasa lagi, dia katakan, aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Tahun 2023 ini adalah tahun yang penuh rahasia bagi saudara dan saya. Tidak ada yang bisa menjamin hidup kita di tahun 2023. Tetapi hari ini Tuhan katakan, aku memegang engkau dengan tanganku yang akan membawa kepada kemenangan. Arti kata-kata kemenangan itu saudaraku berkati oleh Tuhan. Bukan hanya kita artikan bahwa kita menang, kita sukses dalam pekerjaan kita sukses dalam usaha dan pekerjaan kita. Tidak, no saudara. Tetapi arti kemenangan itu, kalau kita bisa melewati setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun dalam hidup kita, itu merupakan suatu kemenangan dalam hidup saudara dan saya. Arti kata kemenangan itu saudara diberkati oleh Tuhan. Ketika kita mengalami sakit penyakit dan sakit penyakit itu belum kunjung sembuh dalam hidup saudara dan saya, tetapi kita hingga saat ini kita masih melihat karya tangan Tuhan, kita masih hidup, itu kemenangan buat saudara dan saya. Arti kemenangan itu ketika kita masih bisa membuka mata kita pada waktu kita bangun tidur, kita buka mata kita, kita masih melihat, oh ada istri saya di samping saya, ada suami saya di samping saya, peluk dulu sedikit, ya kan? Kita masih melihat anak kita masih kembali untuk bekerja, saudaraku berkati oleh Tuhan. Kita masih membuka mata kita, kita melihat alam semesta ini merupakan kemenangan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan saudaraku berkati oleh Tuhan, kita berpikir bahwa kemenangan itu kita sukses untuk kesuksesan dari pendidikan kita, usaha dan pekerjaan kita. Tidak. Tetapi di dalam segala hal yang kita alami di dalam kehidupan ini, di dalam segala hal yang kita jalani dalam hidup ini, kita melihat kuasa Tuhan jadi dan terjadi di dalam kehidupan kita, dan kita akui itu karena Tuhan. Saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan. Tuhan katakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa pada kemenangan. Saudara catat ayat ini, kemanapun saudara pergi, saudara berkatakan dalam hati, hari ini saya tidak perlu takut lagi menghadapi persoalan-persoalan apapun yang terjadi dalam hidup. Saya tahu Tuhan sedang menyediakan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tahun 2023 melangkah bersama Tuhan, pasti kita akan menang. Ya. Perjalanan kita di tahun 2023 itu ibaratnya seperti kita menyeberang sungai yang arusnya begitu deras, saudaraku, yang akan menyeret kita sehingga kita tidak sampai kepada penyeberangan. Kita tidak akan sampai kepada seberang tujuan kita, saudara. Ya. Maka di tahun 2023 ini, saudara, kita akan melewati sungai-sungai kehidupan di tahun 2023 yang akan menyeret kita untuk jatuh, untuk hanyut, untuk tidak sampai kepada tujuan kita, saudara. Jadi untuk sampai kepada tujuan kita, itu tergantung siapa yang memegang hidup kita, saudara. Apakah kekayaan, harta, jabatan, kedudukan? Ataukah kita memang memberikan Tuhan memegang tangan kita di sepanjang tahun 2023? Karena kenapa? Kalau kita yang pegang hidup kita adalah hal-hal yang duniawi ini, saudaraku, maka apa yang terjadi dalam hidup ini, hari demi hari kita akan merasa ketakutan. Karena kenapa? Karena hal-hal yang duniawi tidak dapat menjamin hidup saudara dan saya. Harta, kekayaan, kedudukan, saya mau katakan saudara berkati oleh Tuhan, cepat atau lambat, kalau bukan saudara meninggalkan, dia akan meninggalkan kita. Tetapi kalau kita membiarkan tangan Tuhan yang memegang tangan kita, saudara yang berkati oleh Tuhan, sepanjang tahun 2023, kita akan sampai. Bahkan 10 tahun, 20 tahun, Tuhan tetap memegang tangan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Satu pujian yang mengatakan, kaulah harapan dalam hidup kita. Biarlah saudara berkati oleh Tuhan, kita membiarkan tangan kita dipegang oleh Tuhan. Tuhan adalah harapan kita di sepanjang tahun 2023. Saudara mau datang ke bangku anugerah, saudara datang mau berdoa di bangku, di kursi masing-masing, silahkan saudara, ya, nggak ada orang yang memaksa. Saudara berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Saudara mengalami Tuhan di dalam ibadah ini, saudara, supaya saudara ketika pulang dari tempat ini, saudara tidak menjadi orang yang sia-sia. Ya, saya sangat kagum, saudara, saya sangat kagum mendengar seorang bapak yang bersaksi kepada kami pada waktu kami kunjungan. Dia katakan begini, pada waktu dulu saya beribadah, waktu nyanyi-nyanyi, puji-pujian, waktu kesaksian saya ada dalam gereja. Tetapi ketika begitu firman Tuhan, saya keluar, saya merokok di luar. Tetapi Roh Kudus berbisik, berbicara dalam hidupnya. Dengan persoalan yang dia hadapi. Dia katakan, kok saya
Padahal saya duit banyak gitu. Tetapi tidak ada perubahan dalam hidup saya. Kemudian dia menyadari bahwa datang beribadah, berjumpa, beribadah di gereja itu sesungguhnya bukan suatu rutinitas. Tetapi memang jiwa saya haus. Roh saya haus mau berjumpa dengan Tuhan. Saudara datang kepada Tuhan. Ketika kita mengalami hal tersebut, saudara, Tuhan mau merubah hidup kita. Agar supaya kita tidak pernah takut menghadapi hidup ini. Kita akan menyanyikan pujian ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang bisa. Buatlah sebuah komitmen, saudaraku, bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan di samping. Kita nggak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan menolong kita, saudara. Tanpa Tuhan menopang hidup kita, saudara, kita nggak dapat berjalan sendiri. Kita katakan bahwa Tuhan hanya kekuatan dalam hidup yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Biarkan Tuhan memegang tangan kita. Karena kalau Tuhan memegang tangan kita, Tuhan tidak akan pernah melepaskan tangan kita sampai kapanpun. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Amin. Tanpa Tuhan yang bisa, ku tak mampu sendiri. Katakan Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Amin. Yang menopangku, yang menopangku. Pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru. Kami berseru, pertolongan datang dari-Mu, datang dari
kami saat ini Tuhan, dan ini merupakan suatu keyakinan kami dan pengakuan dan permohonan kami kepadamu Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya harapan dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, hamba mau berdoa secara khusus bagi mereka yang sudah datang di bangku anugerah, yang sedang berdoa di kursi mereka masing-masing saat ini Tuhan. Pegang tangan mereka, jangan lepaskan di sepanjang tahun 2023. Setiap masalah-masalah yang mereka hadapi saat ini Tuhan, yang membuat mereka menjadi takut, menjadi bimbang saat ini Tuhan, agar supaya Engkau hadir untuk membuka jalan keluar bagi setiap persoalan yang hidup mereka. Mungkin saat ini mereka takut untuk menjalani kehidupan mereka di tahun 2023. Mungkin ada yang takut ketika mereka akan melakukan pendidikan. Saudara berkati oleh Tuhan akan melanjutkan pendidikan. Biarlah Tuhan hadir, Tuhan membuka jalan bagi mereka, sehingga rasa takut itu diganti dengan penuh sukacita dan damai sejahtera pada Tuhan sendiri. Bapa, di dalam kerajaan surga hamba telah berhenti untuk berbicara, tetapi Roh Kudus Tuhan tidak akan pernah berhenti untuk berbicara di dalam hati kami masing-masing. Tuhan, urapi mereka yang sudah datang di bangku anugerah ini dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi tantangan hidup mereka di sepanjang tahun 2023, hamba mau serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mungkin saat ini mereka bergumul dengan sakit penyakit yang tak kunjung sembuh Tuhan, tetapi kami sangat meyakini, kami sangat percaya bahwa penyakit itu tidak akan membinasakan kehidupan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, tetapi melalui sakit penyakit itu Tuhan nyatakan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau, termulialah Engkau. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara